Pertambahan kasus positif COVID-19 di tanah air melesat meskipun penerapan PPKM saat ini diberlakukan di berbagai wilayah di tanah air. Hari ini saja tercatat pertambahan kasus positif COVID-19 mencapai hampir 13.000 kasus di Indonesia. Lalu bagaimana kebijakan strategis yang harus diterapkan pemerintah di daerah agar penanganan COVID-19 lebih cepat dan tepat? Ketika kasus COVID-19 semakin gawat, kapan otoritas terkait harus menarik rem darurat? Sudah tersambung melalui sambungan Zoom malam hari ini Wali Kota Bogor Bima Arya, kemudian epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo dan analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Semoga dalam kondisi sehat-sehat. Terima kasih waktunya malam hari ini. Saya ke Kang Bima terlebih dahulu. Kang, kemarin Kota Bogor mencatatkan kasus positif sebanyak 204 kasus. Ini tercatat sebagai kasus terbanyak sepanjang pandemi. Perkembangannya hari ini bagaimana, Kang? Hari ini 201 kasus positif. Jadi masih sangat tinggi dan sebenarnya memang luas ya, orang dari wilayah semua. Jadi memang ini tren yang sangat mengkhawatirkan, tertinggi selama masa pandemi. Lonjakannya itu berkali lipat ya. 2 minggu yang lalu bed okupansi rasio itu masih di bawah 20%. Nah hari ini sudah di angka 60%, itu pun sudah ditambah. Jadi langkah cepat kita pertama adalah memastikan peningkatan kapasitas rumah sakit tempat isolasi. Seluruh fasilitas kesehatan wajib menambah ya, sekitar 30% ya kebutuhan kita begitu. Baik, Kang, saya pahami adalah semua kepala daerah ketika memasuki masa musim lebaran sudah menyiapkan beberapa strategi karena berkaca pada apa yang terjadi di tahun 2020. Apa yang terjadi hari ini, Kang, sesungguhnya memang sudah masuk dalam kalkulasi atau ini memang agak meleset angkanya sehingga jumlahnya saat ini cukup masif terjadi? Dibandingkan tahun lalu, peningkatannya ini lebih eksponensial. Ya, jadi tahun lalu itu nggak di atas 150 begitu ya, ketika pasca Lebaran. Dan angka tertinggi itu di bulan Februari, itu pun 180-an. Nah, jadi angka di atas 200 ini hal yang sangat mengkhawatirkan. Dan kami mengantisipasi itu dengan dari awal menyiapkan space untuk tempat isolasi atau tempat tidur, ya plus menyiapkan tempat-tempat isolasi lainnya. Namun kami melihat bahwa memang ini biasanya disebabkan oleh arus mudik ya, arus dari luar kota yang masuk. Tetapi memang cenderungan kendornya prokes di warga. Jadi warga sudah mulai cuek, sudah mulai biasa-biasa saja, dan itu yang terjadi. Seperti contohnya misalnya, ICU umum rumah sakit yang biasanya kosong karena warga belum berani untuk berobat atau tindakan. Nah sekarang itu penuh dengan kasus-kasus pengobatan atau perawatan biasa begitu. Ini artinya memang warga itu sudah menganggap biasa sehingga kemudian ketika ICU untuk dibutuhkan untuk COVID ini susah sekali masuknya. Jadi bor ini melonjak dengan cukup signifikan. Oke, Pak Windu sepakat dengan Pak Wali tadi bahwa ini hanya masalah lemahnya prokes saja atau ada faktor lainnya? Karena kan penerapan PPKM dan PPKM Mikro di berbagai wilayah ini kan lanjut jalan terus begitu. Ya, jadi ini resultan dari berbagai faktor ya. Jadi prokes memang lemah dan makin lemah ya, dari waktu ke waktu. Nah, jadi sekarang sudah ya sekarang yang pakai masker kira-kira sudah kurang dari 40%. Kemudian faktor lain ya mudik sendiri kan, mudik, peristiwa Lebaran, silaturahmi, ya kan. Kemudian faktor lain lagi pulangan dari pekerja migran yang cukup besar ya, Timur aja kedatangan hampir 13.000, ya kan. Dan itu dengan karantina yang tidak cukup ya, sama sekali tidak cukup, yaitu hanya 5 hari. Padahal seharusnya minimal 14 hari gitu. Kemudian testing dan tracing yang sangat lemah. Ya, sejak Februari itu kita sudah testing PCR kita itu sudah tidak pernah menyentuh batas minimum WHO per minggu itu. Tidak pernah ya, padahal
di bulan Januari dan Februari sempat bagus ya, sempat persis dengan batas minimum, setelah itu lemah gitu ya. Tentu saja ini menjadi bom waktu karena banyak penularan di bawah permukaan tidak terdeteksi, ya kan? Sungguh besar penularan di bawah yang tidak mampu kita cari sehingga tidak kita isolasi, sehingga penularan makin membesar. Inilah buahnya ya, bom waktu ini, dan ini bom waktu yang masih kecil ini. Mudah-mudahan tidak akan menjadi bom waktu yang lebih besar kalau kita tepat di dalam antisipasinya. Oke. Gitu. Kang Bima, apakah ada kendala? Saya berbicara mengenai wilayah Anda begitu, meskipun mungkin berbagai wilayah lainnya punya tantangan dan kendala dalam 3T. Kalau di Kota Bogor seperti apa, Kang? Apakah kemudian bisa dipastikan kasus-kasus yang tidak terdeteksi itu bisa kemudian terdeteksi lebih cepat? Ini inflasi dari banyak faktor. Pertama, kendornya prokes. Kedua adalah harus masuk dari luar kota, bisa itu mudik, ya, urusan pekerjaan atau bahkan wisata. Yang ketiga, mungkin saja memang varian baru itu sudah ada ya di wilayah kita. Tapi ada faktor lain yang juga tantangan. Bogor itu dikepung oleh wilayah sekitar dengan sangat terintegrasi. Setiap hari 600 sampai 800 ribu orang pulang pergi masuk ke Bogor. Setiap akhir minggu bisa 300 ribu sampai 400 ribu orang masuk ke Kota Bogor gitu. Jadi arus interaksi yang sangat integrasi inilah yang menjadi kendala. Dan naik kereta, mobil, kendaraan umum dan sebagainya. Nah, salah satu langkah kita adalah mencoba untuk mengurangi mobilitas dengan menerapkan kebijakan ganjil genap. Kebijakan ganjil genap ini sangat efektif menurunkan kasus ya beberapa bulan lalu. Jadi Sabtu besok dan Minggu kita kembali akan menerapkan kebijakan ganjil genap untuk mengurangi mobilitas ya, baik dari kita masuk ke Bogor maupun orang Bogor sendiri. Oke. Ya, kita bisa pastikan karena virus tidak mengenal batas wilayah, bagaimana kebijakan itu diambil, itu yang harus dilihat. Saya ke Pak Trubus, bagaimana Pak kemudian bisa melihat sisi kebijakan dalam membatasi mobilitas ini? Iya, menurut saya memang kebijakan yang ada itu harus konsisten ya. Konsisten dalam arti bahwa bagaimana menekan mobilitas daripada warga gitu. Karena persoalannya kan penularan selama ini disebabkan oleh mobilitas itu. Nah, sekarang harus selain penegakan prokes yang disampaikan sama Pak Wali Kota tadi, itu juga harus melalui pengawasan yang ketat, di samping juga masalah enforcement ya, penegakan hukum. Karena selama ini sanksi-sanksi memang tidak pernah ditegakkan lagi semenjak kita ada vaksinasi lah taruhlah itu, atau sejak PPKM Mikro diberlakukan. Jadi di sini kemudian menjadi faktor penularannya makin cepat. Sehingga kalau kebijakannya konsisten ya tentu ini untuk daerah-daerah merah misalnya kita perlu melakukan lockdown atau karantina gitu. Karena apa? Karantina itu sebagai cara untuk menekan dari penularan supaya efektif kan gitu. Dan itu juga tidak bertentangan dengan aturan yang ada, karena di dalam Undang-Undang Nomor 6 2018 kan dimungkinkan terjadinya bisnisnya karantina, artinya lockdown terbatas lah gitu ya. Jadi itu perlu dilakukan. Nah, untuk daerah-daerah yang kategori zona oranye dan zona hijau ya, terus saya tetap aja protokol kesehatan aja yang ditegakkan gitu. Tetapi PPKM Mikro itu ya dijalankan sebagaimana yang berlaku selama ini, cuman pengawasannya diperketat dan enforcement-nya ditegakkan lagi. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Tadi kan Pak Wali sudah mengatakan begitu ya Pak Trubus, bahwa dari sisi Bogor sendiri sudah menyiapkan kebijakan ganjil genap. Tapi apakah kemudian ada peran serta kepala daerah lainnya yang kemungkinan warganya memang kita tahu Bogor menjadi salah satu lokasi wisata favorit. Bagaimana kemudian bisa sama-sama menyambungkan kebijakan misalnya dari Pemprov DKI Jakarta dengan wilayah penyangga dan memastikan bahwa kebijakan ini bisa konsisten. Usai jeda kita akan bahas, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, kita lanjutkan diskusi malam hari ini. Saya ke Kang Bima lagi. Kang, tadi sebelum jeda sempat pertanyaan saya seperti itu, Kang. Ketika menerima
wisatawan, masyarakat yang kemudian misalnya berwisata ataupun beraktivitas lainnya di wilayah Bogor. Sudah ada skenario yang disiapkan, tapi apakah ada komunikasi misalnya dengan Pemprov DKI Jakarta? Bagaimana kebijakan yang lebih ideal dilakukan untuk membatasi mobilitas ini? Ya, selama ini kami berkomunikasi dan koordinasi dengan baik dengan Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, semua. Jadi kita selaraskan kebijakan biasanya, apalagi kalau masa-masa krisis seperti ini. Yang paling ideal tentu menyepakati untuk menutup semua, gitu. Jadi yang berbahaya itu bagi Kota Bogor ketika di Jakarta katakanlah ya di lockdown gitu ya. Tempat wisatanya ditutup, kemudian pembatasannya berlaku secara masif, maka biasanya trennya akan mengalir ke Kota Bogor, gitu. Tapi walaupun demikian, tetap di Bogor kami sekarang memberlakukan kebijakan untuk mensyaratkan swab antigen bagi setiap pengunjung wisata, dan itu pun disertai dengan pembatasan kapasitas maksimal 50%. Nah, tapi sekali lagi ini harus diimbangi juga karena biasanya swab antigen aja nggak cukup. Harus diimbangi dengan hal lain. Nah, berdasarkan catatan kami mengurangi kepadatan atau kerumunan di Kota Bogor, ya salah satunya yang terbukti efektif adalah kebijakan ganjil genap yang diberlakukan beberapa waktu lalu, ketika angkanya naik dan terbukti angkanya secara signifikan menurun dengan cepat karena beberapa kebijakan itu. Nah, hari ini kita mengimplementasikan hal yang sama. Sabtu dan Minggu nanti besok akan dilakukan kebijakan ganjil genap mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Sekaligus ini saya sampaikan agar warga Jakarta dan sekitarnya yang berencana untuk Bogor berhitung ulang kembali. Dan sebaiknya memang menghindari dulu untuk bepergian atau melakukan wisata. Berhitung ulang kembali artinya tidak dilarang begitu ya Kang kalau untuk wisata? Ya nggak mungkin dilarang gitu, nggak mungkin dilarang kan. Tapi ya silahkan ke Kota Bogor, tapi siap-siap saja akan ribet. Ya, mulai jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Dan di titik-titik wisata kami akan melakukan secara ketat batasan kapasitas dan juga swab antigen. Pak Windu, strateginya Pak Wali Kota Bogor seperti itu idealkah menurut Anda? Ya, sebetulnya ya kalau kita melihat kasus yang setinggi sekarang, ya, apalagi kita tahu ya bahwa hari ini positivity rate kita Indonesia ya di daerah harus bisa menghitung sendiri itu tertinggi selama masa pandemi ini, yaitu 43% lebih. Bayangkan ya, padahal di atas 20% itu adalah batas ketika kita mengatakan bahwa risiko itu very high ya, jadi very high incidence, luar biasa. Itu jauh 9 kali lipat daripada yang seharusnya, yaitu yang di bawah 5%. Kemarin juga 37% sudah. Nah, jadi artinya seharusnya pemerintah daerah itu betul-betul menarik rem darurat memang. Seperti apa yang kata Bapak Presiden ya, berkali-kali lah gitu. Bahwa kalau ada peningkatan kasus yang sudah luar biasa begini, kita jangan ragu ya, jangan tanggung lagi, tarik rem darurat SBB. Tidak cukup sebetulnya PPH Mikro ya, tapi lintas batas itu tidak ada orang-orang keluar masuk, dan di dalam juga begitu, sementara at home. Tapi itu tentu kebijakan dari keputusannya adalah para kepala daerah kabupaten kota. Ya, tetapi seharusnya itu yang harus ya, karena kalau tidak ya kita akan begini terus, dan akan yang saya khawatirkan adalah ini akan terus naik ya, karena sekali lagi bahwa hari ini kita sudah mencatat kasus harian itu 12.900 sekian gitu ya, yang hampir mendekati dengan puncak gelombang pertama kita di Indonesia, yaitu pada 30 Januari yang kasusnya adalah 14.000. Nah, ini betul-betul kritis sebetulnya gitu ya. Jadi saya kira jangan tanggung lagi. Ya. Pak Windu. Seperti yang sampaikan Bu Sasti. Baik. Ya sudah, tidak usah kita sebut dengan lockdown ya, karena itu mungkin itu pertanyaan kita saya. alergi dengan istilah itu ya sudah. Kita gunakan istilah yang ada di
di undang-undang kekarantinaan kesehatan, kekarantinaan kesehatan. Baik. Ya, gitu. Pak Windu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan sudah melontarkan ancaman lockdown jika masyarakat tidak taat ataupun tidak melaksanakan protokol kesehatan. Apakah kepala daerah ataupun Satgas perlu dalam posisi melontarkan itu untuk mengingatkan masyarakat ini kondisinya gawat, kita harus sama-sama menarik rem darurat. Apakah seperti ini yang harus dilakukan? Ya, mungkin bukan ancaman, itu kan semacam ancaman ya. Udah bukan aja dah, tarik dah, betul-betul tarik gitu. Ya karena ini kondisinya ini sudah berbahaya gitu ya, dan kita tahu bahwa kalau banjir bandang penularan dari flu ini tidak kita hentikan dengan salah satu caranya menghentikan mobilitas, ya berapapun kapasitas rumah sakit yang ada di hilir itu dinaikkan tidak akan nampung, ya banjirnya terus datang. Ya jadi bor dinaikkan namanya terus ya tetap akan penuh, akan tetap mendekati 100%, bahkan sekarang sudah ada rumah sakit yang sudah tidak bisa nampung lagi. Nah jadi menurut saya sudah tidak usah ancam-ancam lagi, ya tidak usah tanggung, langsung tarik. Dan kita evaluasi setelah 14 hari. Kalau sudah baik, ya oke, bisa dilonggarkan lagi dan seterusnya. Oke. Kang Bima, gitu, bagaimana parameter untuk wilayah Bogor sendiri sampai Anda kemungkinan memutuskan untuk menarik rem darurat? Persoalan rem ini ada dua yang harus ditimbangkan ya. Pertama adalah persoalan penanganan dan aturan. Ya kalau saya maunya rem yang keras itu kita tarik gitu. Tetapi tidak semua bisa kita lakukan. Ada hal-hal yang harus dikoordinasikan dengan provinsi, ada juga hal yang harus dikoordinasikan dengan kementerian begitu. Seperti kereta misalnya. Nggak bisa kita tiba-tiba stop kereta, nggak boleh masuk ke Kota Bogor. Itu kan kewenangan dari Kementerian begitu. Dan jam operasional dari unit ekonomi, itu juga nggak bisa begitu saja. Kita harus berkonsultasi, berkomunikasi dengan provinsi dan sebagainya. Itu catatan pertama. Catatan kedua adalah terkait juga dengan kemampuan fiskal kita. Ya, melakukan lockdown, konsekuensinya banyak. Ya, konsekuensinya tentu saja harus menanggung beban dari warga yang terkena dampak lockdown karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya. Jadi saya kira tidak ada yang mudah dalam hal ini. Nah, sejauh ini sekarang yang kita lakukan adalah maksimal mungkin dalam kewenangan kita lakukan itu. Ganjil genap ada dalam kewenangan kita. Menambah fasilitas isolasi dan tempat tidur ada dalam kewenangan kita. Ya, kemudian melakukan buka tutup akses masuk ke Kota Bogor itu juga ada dalam kewenangan kita. Semua yang ada dalam kewenangan kita maksimal mungkin kita lakukan. Oke, artinya memang ada keterbatasan dan memang koordinasi dengan lembaga instansi lain itu juga menjadi salah satu tantangan begitu ya Kang. Saya terakhir ke Pak Trubus, saat ini kita masih berjibaku, saya tahu sebagai wali kota Kang Bima dan beberapa wali kota lainnya saat ini tengah berpikir keras berupaya bagaimana kemudian mencari strategi yang jitu untuk melambatkan laju kasus positif di wilayahnya. Berbicara mengenai kebijakan, bagaimana apakah ini memang harus diserahkan semuanya ke pemerintah daerah atau kita lebih mendorong lagi ada instruksi yang lebih jelas dari orang nomor satu di negeri ini, dari Presiden Jokowi untuk memastikan bahwa penanganan saat ini harus memiliki strategi yang berbeda. Pak Trubus. Iya, menurut saya sih satu ya memang harus diserahkan kepada daerah ya, daerah sesuai dengan kewenangannya tentu. Dalam arti kalau untuk lockdown kan bukan kewenangan pemerintah daerah, itu kewenangan pemerintah pusat gitu. Jadi pemerintah pusat juga harus membuat formulasi baru, kebijakan baru lagi yang lebih efektif, yaitu lebih menekankan pada istilahnya hanya PSBB ketat gitu, karena tidak mau mengatakan istilah lockdown kan gitu. Jadi melaksanakan PSBB ketat, bagaimana pernah dilakukan oleh DKI Jakarta pada awal-awal di Maret tahun lalu, Maret April dengan Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 itu. Jadi itu salah satu instrumen. Kalau daerah-daerah lain ya memang dengan kondisi yang ada harus melakukan kolaborasi. Sekarang yang penting adalah bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperketat lagi, artinya lebih sinergis, kemudian kolaborasi antar daerah sendiri. Bicarakan sama Pak Wali Kota misalnya,
Bogor dengan DKI Jakarta, dengan Banten atau dengan wilayah lain. Nah sekarang konteksnya dengan Jawa Bali, lah ini harus dalam satu konteks, berarti pemerintah pusat yang harus ambil alih untuk membuat kebijakan yang tepat atau yang tepat guna lah kira-kira ya, tepat sasaran. Persoalannya kemudian pada daerah-daerah ini harus ada kepatuhan, harus ada kedisiplinan bagaimana mendidik masyarakat, mengedukasi supaya disiplin sesuai dengan aturan yang ada. Kalau daerah misalnya selama ini menggunakan cara-cara sendiri, tentu cara-cara itu sepanjang dalam konteks kewenangannya itu sah-sah saja gitu. Jadi diberikan saja. Jadinya pemerintah pusat tidak perlu egois, tidak perlu ego sektoral, ya sudah diserahkan pada daerah. Nah, kemudian pemerintah pusat sendiri juga memikirkan dengan jelas mengenai mekanisme pengajuan untuk menjadi istilahnya PSBB ketat ataupun atau dengan lockdown itu berarti karantina, juga melalui pengaturan-pengaturan yang ada itu juga harus dilonggarkan, harus lagi. Artinya aturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 9 tahun 2020 itu harus dirubah itu, karena itu kan turunan dari PP 21 kan 2020. Jadi aturan itu harus dirubah lagi. Jadi Jakarta pemerintah pusat harus mengubah lagi aturannya sehingga segala sesuatunya itu dimungkinkan bagi daerah untuk secara luasa mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Gitu. Ya kalau ini dibiarkan terus ya memang pada akhirnya COVID-nya akan terus merajalela. Apalagi kemudian ada sektor-sektor yang tetap dibuka, misalnya yang tadi disinggung adalah sektor pariwisata. Nah ini menjadi sulit karena persoalannya kemudian faktor ekonomi menjadi prioritas, belum lagi persoalan-persoalan yang terkait dengan moda transportasi kan, yang akhirnya juga masyarakat mobilitas menggunakan moda transportasi itu. Nah karena itu menurut saya kebijakan-kebijakan yang ada itu adalah kebijakan kolaborasi. Kolaborasi di samping juga harus tegas dalam hal soal pengawasan satu, dan kedua soal di dalam penegakan hukum. Karena penegakan hukum selama ini lemah ya, itu sanksi-sanksi yang sudah dibuat atau aturan yang berupa peraturan perda, peraturan gubernur, ataupun dalam tataran peraturan bupati, peraturan wali kota ya sekarang diterapkan lagi. Gitu. Jadi itu aturan yang sudah ada, sudah dibuat, ya dieksekusi gitu supaya ada kepastian bahwa masyarakat itu menarik diri untuk tidak bermobilitas gitu. Artinya tetap stay home lah gitu ya, home di rumah saja. Ini yang penting karena kalau tidak ya pada akhirnya masyarakat tetap akan keluar gitu, akan bermobilitas, apalagi kemudian kalau daerah itu berbeda gitu loh Pak. Misalnya Jakarta menerapkan lockdown sementara daerah lain tidak, ya kemudian pada masyarakatnya bermobilitas ke tempat lain. Kan sudah menjadi pengalaman lalu berulang-ulang seperti itu. Dan apalagi kemudian ke depan ada hari raya Idul Adha, kalau diputuskan misalnya tiadakan, nah memang harus ditiadakan menurut saya supaya tidak terjadi lonjakan, karena Idul Fitri kemarin kita juga gagal gitu kan, mengendalikan secara signifikan. Nah karena itu menurut saya supaya tidak mengulang lagi ya daerah perlu diberikan semacam panduan, semacam juga kewenangan yang lebih lebih ketat lah gitu dalam hal penanganan COVID. Sehingga dia punya percaya diri lah Mbak, punya keyakinan bahwa kita yang mampu mengatasi persoalan-persoalan daerah. Selama ini kan tarik-menarik kewenangan antara daerah menjadi masalah tersendiri karena ada daerah yang patuh ya seperti yang di Bogor atau DKI Jakarta atau yang lainnya, tapi juga ada daerah yang dalam kategorinya itu kurang patuh, kan bahasanya membangkang gitu, tidak melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat dengan timbangan perjuangan daerah. Nah sekarang pusat juga harus memberikan kewenangan kepada daerah, kita diserahkan saja yang memang itu menjadi kewenangannya, aturan yang berlaku Mbak. Baik, Pak Trubus terima kasih catatannya, Pak Windu terima kasih, Pak Wali. Kita harapkan penanganan COVID-19 di Kota Bogor bisa dilakukan dengan tepat, meskipun itu misalnya harus melakukan sejumlah akrobat. Dan kita harapkan kerjasama juga dari masyarakat, sama-sama menegakkan protokol kesehatan. Saya harus sudahi diskusi kita, waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, salam sehat selalu. Malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali, usai jeda.